ingin menjelaskan tentang struktur modal. Nah, apa sih? Yang pertama itu pengertian struktur modal. Struktur modal merupakan perimbangan antara jumlah utang jangka pendek bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Struktur modal adalah perbandingan antara modal asing atau jumlah utang dengan modal sendiri. Struktur modal adalah campuran utang dan ekuitas yang dihasilkan dari keputusan operasi pembiayaan, dividen atau kebijakan ekuitas. Struktur modal perusahaan pada dasarnya perpaduan antara ekuitas dan pembiayaan utang merupakan faktor penting dalam menilai bisnis. Struktur modal merupakan kombinasi utang dan ekuitas dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada teori struktur modal. Struktur modal adalah kombinasi penggunaan utang dan modal sendiri dalam membiayai aset perusahaan. Para ahli keuangan mengembangkan beberapa teori untuk menjelaskan bagaimana struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, yang pertama itu ada teori struktur modal. Teori struktur modal yang pertama itu ada pecking order theory. Pecking order theory menyatakan bahwa perusahaan memiliki urutan preferensi dalam mencari sumber pendanaan. Perusahaan akan lebih dahulu menggunakan dana internal seperti laba ditahan. Jika dana tersebut tidak mencukupi, perusahaan akan menggunakan utang dan penerbitan saham baru. Menjadi pilihan terakhir karena dianggap paling mahal dan dapat menimbulkan masalah informasi antara manajemen dan investor. Yang selanjutnya ada teori trade-off theory. Trade-off theory mengembangkan teori MM dengan mempertimbangkan biaya kebangkrutan. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan harus menyeimbangkan manfaat penggunaan utang berupa penghematan pajak dengan resiko kebangkrutan yang timbul akibat tingginya beban utang. Struktur modal optimal tercapai ketika manfaat dan biaya tersebut berada pada titik keseimbangan. Nah, selanjutnya ada agensi teori. Agensi teori menjelaskan bahwa keputusan struktur modal juga dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajer, pemegang saham, dan kreditur. Penggunaan utang dapat menjadi alat pengendalian terhadap manajer karena perusahaan harus memenuhi kewajiban pembayaran bunga secara rutin sehingga manajer terdorong untuk bekerja lebih efisien dalam mengelola perusahaan. Selanjutnya ada teori Modigliani-Miller atau MM. Teori Modigliani dan Miller atau MM dengan pajak menjelaskan bahwa penggunaan utang dapat meningkatkan nilai perusahaan karena bunga utang dapat mengaruhi beban pajak. Manfaat ini dikenal sebagai tax shield. Oleh karena itu, semakin besar penggunaan utang, semakin besar pula penghematan pajak yang diperoleh perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal. Untuk faktor tersendiri ada 6. Yang pertama itu ada stabilitas penjualan. Struktur modal perusahaan tidak ditentukan secara sembarangan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor utama adalah stabilitas penjualan. Perusahaan yang memiliki penjualan stabil cenderung lebih berani menggunakan utang karena memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang secara teratur. Faktor berikutnya adalah struktur aset perusahaan, yang dimana perusahaan yang memiliki aset tetap dalam jumlah yang besar seperti tanah, bangunan, dan mesin lebih mudah memperbaiki atau memperoleh pinjaman karena aset tersebut dapat dijadikan jaminan. Sebaliknya, perusahaan yang sebagian besar asetnya berupa aset tidak berwujud biasanya lebih sulit mendapatkan pendanaan melalui utang. Faktor berikutnya yaitu adalah tingkat pertumbuhan perusahaan. Tingkat pertumbuhan perusahaan juga dapat mempengaruhi struktur modal yang signifikan, yang dimana perusahaan yang sedang berkembang membutuhkan dana yang lebih besar untuk membiayai ekspansi usaha. Kebutuhan dana tersebut dapat dipenuhi melalui utang maupun penerbitan saham, tergantung pada kondisi perusahaan dan pasar. Selanjutnya yaitu adalah faktor terhadap profitabilitas perusahaan. Profitabilitas perusahaan ini dapat menjadi faktor penting dalam menentukan struktur modal. Perusahaan yang memiliki laba tinggi umumnya lebih memilih menggunakan laba ditahan sebagai sumber pendanaan daripada mencari utang baru. Hal ini sejalan dengan pecking order theory yang menempatkan dana internal sebagai pilihan utama. Untuk faktor lainnya adalah faktor resiko bisnis, yang dimana ketika perusahaan yang memiliki resiko bisnis yang tinggi biasanya lebih berhati-hati dalam menggunakan utang karena memungkinkan terjadinya kesulitan keuangan
keuangan juga lebih besar. Sebaliknya, jika perusahaan dengan resiko bisnis rendah dapat menggunakan utang dalam proporsi yang lebih besar. Lalu, faktor yang terakhir yaitu adalah faktor tingkat suku bunga, yang dimana faktor ini dapat mempengaruhi terhadap keputusan pengaruh ketika suku bunga rendah. Biaya utang menjadi lebih murah, sehingga perusahaan cenderung meningkatkan penggunaan utang. Sebaliknya, jika suku bunga tinggi, perusahaan mungkin akan lebih memilih sumber pendanaan lain. Dan untuk selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai beberapa rasio terhadap struktur modal. Yang pertama ada rasio dari debt to equity ratio atau sering kita sebut DER. Debt to equity ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Rasio ini berguna untuk mengetahui seberapa besar aktiva perusahaan dibayar dari utang. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa debt to equity ratio adalah metode untuk mengukur resiko bisnis suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah keputusan baik bagi perusahaan, kreditur, dan investornya. Selanjutnya yaitu adalah rasio dari struktur modal terhadap rasio debt to asset ratio atau sering kita sebut dengan DAR. Debt to asset ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang ataupun sebagian besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Caranya adalah dengan membandingkan antara total utang dengan total aktiva. Selanjutnya yaitu ada rasio yang terakhir yaitu long term debt to equity ratio. Rasio ini merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang WACC, yaitu Weighted Average Cost of Capital. WACC itu adalah rata-rata tertimbang biaya modal yang digunakan perusahaan dari berbagai sumber pendanaan, seperti utang dan ekuitas. WACC menunjukkan tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan agar dapat memenuhi harapan para penyandang dana. Rumus WACC sudah ada di PPT. Selanjutnya itu ada komponen WACC. Komponen WACC itu terdiri dari biaya utang atau cost of debt, yaitu biaya yang harus dibayar perusahaan atas pinjaman yang digunakan. Lalu ada biaya ekuitas atau cost of equity, tingkat keuntungan yang diharapkan investor atas modal yang mereka tanamkan. Selanjutnya itu ada struktur modal, yaitu perbandingan antara utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang fungsi dan pentingnya WACC. Fungsi WACC digunakan sebagai dasar dalam menilai kelayakan investasi, menentukan biaya modal perusahaan, mengukur efisiensi struktur modal, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan pendanaan dan investasi. Selanjutnya itu ada pentingnya WACC. Semakin rendah nilai WACC, semakin rendah biaya modal yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya, semakin tinggi nilai WACC menunjukkan bahwa perusahaan harus menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih besar untuk menutupi biaya modal yang digunakan. Di sini kami mencantumkan studi kasus struktur modal, yaitu PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan kombinasi utang dan modal sendiri dalam membiayai kegiatan operasional serta pengembangan bisnisnya. Struktur modal perusahaan terdiri dari ekuitas atau modal pemegang saham dan liabilitas atau utang. Sebagai perusahaan besar di sektor barang konsumsi, Unilever memanfaatkan modal sendiri yang berasal dari investasi pemegang saham dan laba ditahan. Selain itu, perusahaan juga menggunakan utang sebagai sumber pendanaan untuk mendukung kebutuhan operasional dan investasi. Penggunaan utang membantu perusahaan memperoleh dana tambahan tanpa harus menerbitkan saham baru. Sedangkan modal sendiri memberikan stabilitas keuangan yang lebih tinggi. Dari kasus ini,
dapat dilihat bahwa struktur modal yang seimbang memungkinkan perusahaan memperoleh sumber dana yang cukup untuk menjalankan bisnis sekaligus menjaga tingkat resiko keuangan. Oleh karena itu, keputusan mengenai proporsi utang dan modal sendiri menjadi faktor penting dalam meningkatkan nilai perusahaan dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Sekian, terima kasih.